Hai Tribuners, Super Skor spesial Piala Dunia masih setia hadir untuk Anda bersama saya Delta Gonzalez. Akhirnya kita sudah sampai di laga perebutan juara ketiga yang mempertemukan timnas Kroasia versus Maroko. Kita akan mengulasnya bersama dua wartawan olahraga Tribunnya Solo, ada Bang Dwi Setiawan dan juga Bang Giri. Kita sapa keduanya. Halo Bang Dwi, halo Bang Giri. Halo Halo Delta, Delta, halo Bang Dwi. halo Giri. Sebentar lagi kita akan berpisah dengan gelaran Piala Dunia 2022 dan untuk juara ketiga ini, perebutan tempat ketiga ini, Kroasia yang memang sebelumnya menatap final dengan mantap kini harus rela menyerah dan terdampar di laga perebutan juara ketiga, dan di laga ini Modric dan kawan-kawan akan berhadapan dengan Maroko. Ya memang Maroko menjadi tim kuda hitam yang mengejutkan, yang memang harus diakui kehebatannya sejauh ini. Kalau mentalitas dari Prancis di semifinal menurutku tidak jadi mengapa ya, lantaran pencapaiannya di Piala Dunia 2022 ini sudah paling top sepanjang sejarah timnas mereka. Saya akan memulai dari Bang Dwi terlebih dahulu ini. Bang Dwi, sebenarnya apa sih yang menjadi kesalahan Kroasia saat mereka kalah dari Argentina di laga semifinal kemarin? Ya, Kroasia kalah dengan skor telak ya. Barangkali kan banyak orang yang berharap bahwa Kroasia bisa mengejutkan Argentina, entah itu lewat permainannya ataupun lewat semangat daya juangnya maupun lewat taktik briliannya, di mana mereka punya tiga trio lini tengah yang mengagumkan. Tapi pada akhir laga justru Kroasia pulang dengan tertunduk lesu karena kalah skor telak ya 3-0 tanpa balas, di mana sebenarnya kalau berbicara kesalahan Kroasia pada laga ini, mereka sebenarnya bermain cukup bagus dalam artian secara shot on target, shot ke gawang juga lumayan banyak, terus possession ball juga mencapai 61%. Memang yang menjadi trouble bagi Kroasia adalah Lionel Messi sendiri ya, bagaimana dia bisa membuat Kroasia ini menjadi seakan-akan bukan Kroasia yang selama ini kita kenal ketika berada di Piala Dunia. Jadi kesalahan dari Kroasia ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari taktik brilian yang diadopsi oleh pelatih lawan sendiri, Lionel Scaloni, yang bisa mengadopsi permainan dari Kroasia yang bermain dengan tiga gelandang bagus. Dia merubah formasinya sehingga barangkali formasi yang berbeda yang dilakukan Argentina itu bisa apa ya menjadi kejutan sendiri bagi Kroasia. Begitu Delta. Ya, jadi ini laga benar-benar balas dendam ya, karena di edisi sebelumnya ini Argentina dikalahkan 3-0 pula ya, kalau nggak salah ya Bang Dwi ya. Iya, pada edisi 2018. Tapi kan itu Argentina yang berbeda daripada Argentina yang pada saat ini. Ya, dan masih Messi masih menjadi ancaman bagi setiap timnas yang berjumpa dengan Argentina. Itu sekilas seputar Kroasia mengapa bisa benar-benar kalah ya, dipulangkan oleh Argentina. Nah, sekarang ini Bang Giri soal Maroko ya. Memang kita akui semuanya kalau Maroko benar-benar mantap sekali di edisi Piala Dunia ini. Tidak diunggulkan di awal-awal fase grup. Aku lihat pas drawing itu dia satu grup bersama ada Belgia, ada Kroasia Iya, pula ya iya. waktu di fase grup F. Kelihatan sudah sangat pasrah, tapi siapa sangka dia berhasil melenggang ke final meskipun gagal ke melenggang ke semifinal meskipun gagal masuk final, tapi ini pencapaian luar biasa untuk Maroko. Silakan Bang Giri. Oke, untuk pertama Maroko not teknis, doa ibu ya, kembali lagi doa ibu menjadi salah satu kunci sukses dari Maroko, itu nggak bisa dipungkiri. Tapi untuk overall secara permainan, Maroko membuktikan bahwa tanpa pemain dalam tanda kutip bintang, mereka bisa mempertunjukkan permainan yang solid. Terbukti di semifinal kemarin ya, saat kalah dari Prancis, mereka bisa mengimbangi bahkan mendominasi permainan dari Les Blues, dari penguasaan ball possession kalau nggak salah lebih dari 60%. Kemudian untuk shoot on target, 13 shootnya 13 berbanding 14 dengan Perancis. Jadi di sini saya rasa uh, Maroko menunjukkan kelas yang uh, ya bisa dikatakan bisalah menyaingi untuk tim-tim elit untuk Piala Dunia saat ini. Ya, this time for us. Progresnya pun sangat bagus. Betul.
Jadi seperti lagunya Shakira di berapa 12 tahun yang lalu ya, This Time for Africa. Lagunya menggema 2010 tapi baru kejadian 12 tahun berikutnya. This Time for Africa alias for Maroko, ini luar biasa untuk Maroko. Nah, masih di Bang Giri. Ini merupakan laga rematch ya karena antara Kroasia dan juga Maroko pernah bertemu di fase grup, tapi waktu itu hasilnya adalah skor kacamata 0-0. Nah, saat ini mereka bertemu kembali di perebutan juara ketiga. Nah, apa yang seharusnya dibenahi oleh Maroko? Kan berarti mereka sudah tahu nih, oh Kroasia mainnya seperti ini nih, jadi aku harus kayak gini. Nah, prediksinya Bang Giri gimana nih? Saya pikir eh, Walid Regragui sudah bilang ya sebenarnya, mengatakan bahwa ini cuma hadiah untuk Piala Dunia sih. Jadi dan beliau mengatakan akan menurunkan skuad pelapis B untuk Hmm. menghadapi Kroasia terlepas dari kekecewaan Walid Regragui. Saya pikir mereka akan menunjukkan 100% permainan terbaik ya, karena dengan status mereka yang mengukir sejarah menjadi tim Afrika pertama yang melaju ke semifinal, dan untuk laga perebutan juara ketiga ini mereka akan menjadi jika menang mereka akan menjadi tim Afrika pertama yang meraih gelar juara ketiga. Dari segi permainan sendiri, saya pikir salah satu cara untuk mematikan permainan Kroasia adalah menyegel tiga gelandang lapangan tengah Kroasia, ada Modric, Kovacic, sama Brozovic. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri untuk seorang Amrabat dan Onohi. Bagaimana seorang Amrabat kemarin ya saat laga melawan Perancis larinya gila-gilaan, padahal dengan postur yang gede tinggi dia bisa lari sekeceng itu untuk menghentikan seorang Mbappe. Dan dalam catatan FIFA menyatakan bahwa Amrabat menjadi pemain nomor satu dari Maroko dengan range cover area lari paling banyak, yaitu 70 kilometer. Jadi saya pikir permainan lini tengah akan menjadi kunci bagi Maroko, apakah dia bisa mematikan permainan dari Kroasia atau tidak. Nah, itu dia. Jadi Amrabat penampilannya sangat luar biasa, bahkan juga sampai-sampai sudah ada banyak klub besar yang melamar Amrabat ya. Ini harganya sudah sangat tinggi mungkin di transfer window Januari nanti. Itu untuk Maroko dan Bang Dwi ini untuk Kroasia ya. Kroasia tadi sudah dibilang sama Bang Giri, ada trio utama di situ Modric, Kovacic dan juga Brozovic yang memang menjadi andalannya Kroasia. Nah, sementara nih ya lini pertahannya Maroko juga sangat solid dan ini menjadi ujian yang benar-benar ujian buat Kroasia. Akan seperti apa nanti saat bertemu dengan Maroko, Bang Giri? Iya, catatan pertama ya, walaupun ini laga rematch, barangkali memang ini Kroasia yang berbeda dengan fase grup. Begitu pula dengan Maroko yang sangat berbeda juga di dalam fase grup. Apalagi hal yang menarik dari pertandingan ini adalah dua tim ini kan sebenarnya sama-sama solid ya dalam hal defensif ataupun bertahan, menunggu momen untuk mencetak gol. Pada akhirnya kan kita tahu rasio gol yang yang dicetak oleh Maroko maupun Kroasia ini kan juga tidak terlalu tinggi ya, tapi bagaimana mereka bisa memanfaatkan momentum. Sehingga pada laga kali ini sebenarnya ada banyak hal yang sebenarnya harus dijadikan motivasi supaya kedua tim sama-sama bisa tampil dalam keadaan terbaik. Seperti Kroasia sendiri kan tahun 98 itu kan juga udah pernah meraih gelar juara ketiga ya setelah mengalahkan Belanda pada laga perebutan tempat ketiga. Tentu Kroasia tidak ingin melewatkan momen ini untuk bisa menyamai pencapaian pada tahun 98 yang lalu gitu. Apalagi ini menjadi momen terakhir bagi beberapa pemain andalan Kroasia yang sudah tua seperti Luka Modric, Ivan Perisic, Dejan Lovren yang barangkali ini menjadi Piala Dunia terakhir. Jadi saya rasa Kroasia harus punya motivasi berlipat untuk bisa memenangkan laga kali ini. Karena selain sejarah tentu nilai bonus yang menjadi yang direbutkan juga lebih besar daripada hanya sekedar menjadi juara 4. Nah, lantas kalau kita ngomongin lini depannya Kroasia, menurut saya lini depannya itu apa ya, seperti mereka tuh belum punya striker yang benar-benar andalan. Jadi selama fase grup sampai perebutan juara ketiga ini, kemenangan yang diraih itu memang betul-betul membutuhkan kerja keras bagi skuad Kroasia sendiri sampai-sampai bahkan sampai ada adu penalti. Nah, ini bagaimana pendapatnya Bang Dev soal lini depannya Kroasia?
Iya, Kroasia ini menjadi negara yang unik ya, dalam artian walaupun mereka dalam 2 edisi terakhir bisa mencapai semifinal dan tahun sebelumnya itu menjadi final, terlepas dari hal itu kan Kroasia kita tahu bahwa tidak pernah memenangkan laga fase gugur dengan 90 menit. Dalam 2 edisi terakhir ini kan mereka selalu menang dalam perpanjangan waktu maupun adu penalti. Nah, yang menjadi catatan menarik Delta, Kroasia ini ternyata gagal memenangkan 9 dari 10 pertandingan terakhir, di mana ini menjadi catatan yang barangkali dipertanyakan bagi tim yang mampu melaju ke semifinal. Dan yang menjadi masalah selama ini Kroasia memang adalah di lini depan. Bagaimana dia mempunyai lini tengah yang bagus, lini tengah yang mewah, lini tengah yang superior dalam hal menciptakan kreativitas dan peluang, tapi pada akhirnya peluang itu tidak bisa dimanfaatkan oleh lini depan yang terasa tumpul. Nah, itu menjadi permasalahan sendiri. Dan pada laga kali ini tentu nama-nama seperti Kramaric yang menjadi tokoh utama ataupun Petkovic ya diharapkan bisa melayani ataupun mendapatkan layanan yang lebih baik nanti di laga kali ini. Ya, ada yang bilang Kramaric itu marah kalau perebutan juara ketiga ini hanya disebut sebagai partai hiburan semata. Iya, Betul. tidak. Oke, itu PR lagi buat Zlatko Dalic untuk membenahi lini depan dari Kroasia. Nah, andai saja Kroasia kalah saat lawan Maroko, diharapkan saja Zlatko Dalic tidak mengikuti jejak pelatih-pelatih timnas yang lain yang harus undur diri atau bahkan dipecat dari timnasnya, seperti Fernando Santos yang dipecat, Tite mengundurkan diri, Luis van Gaal dipecat, dan Luis van Gaal mengundurkan diri ya, dan juga pelatih-pelatih yang lain yang melatih di Timnas Piala Dunia 2022 ini. Bang Giri tadi sempat disinggung ya sama Bang Giri kalau Walid akan menurunkan lapis kedua untuk skuadnya Maroko di perebutan juara 3 ini. Nah, bahkan bisa dilihat nih kalau ternyata Walid itu sudah tidak seakan-akan tidak ambisi dengan juara 3 atau medali perunggu di Piala Dunia 2022 ini. Bukankah ini kayak keputusan yang sangat terlalu beresiko atau bahkan bisa jadi bumerang bagi timnas Maroko? Saya pikir Regragui nggak sepenuhnya akan menurunkan skuad lapis B-nya karena merujuk pada kondisi memang Maroko beberapa pemainnya mengalami cedera ya. Ada seperti Roman Saiz, kemudian Nev Aguerd, kemudian ada pemain lain juga yang cedera di lini pertahanan. Total ada 3 pemain. Dan di sini kan Regragui dalam situasi mau nggak mau mereka harus menurunkan skuad lapis B-nya untuk pertandingan nanti. Dan kemudian saya pikir tidak ada salahnya jika Regragui melakukan sedikit perombakan di beberapa sektor tengah dan depan karena tidak bisa dipungkiri karena Piala Dunia ini bisa menjadi ajang jual diri bagi setiap pemain, baik menaikkan nilai value mereka untuk gaji atau mendapatkan tawaran dari klub lain. Di sini saya pikir nggak cuma soal trofi sih, tapi juga bagaimana pemain-pemain muda ataupun yang belum mendapatkan space waktu untuk bermain dari Maroko akan diberikan jatah menit bermain untuk laga nanti malam. Oke, dan di satu sisi memang keputusan Walid ini sangat positif karena bisa memberikan menit bermain untuk pemain-pemain yang belum memiliki banyak kesempatan bermain di Piala Dunia 2022 ini. Oke, jadi Kroasia versus Maroko ini adalah seperti rencana final yang digadang-gadang oleh semua penikmat sepak bola, terutama sepak bola Piala Dunia 2022. Bahkan ini disebut Kroasia versus Maroko ini final idaman. Yang mana digadang-gadang pula Maroko bisa menjuarai Piala Dunia 2022 bisa seperti Yunani ya waktu di Euro 2004 menjadi kuda hitam yang langsung menjuarai turnamen, tapi sayang sekali mereka hanya bertemu di juara ketiga. Saya mau ke Bang Dwi lagi. Kita kalau ngomongin Kroasia versus Maroko sepanjang fase grup, 16 besar, perempat final hingga semifinal ya. Mungkin ada satu aktor dari masing-masing timnas ini, yakni kipernya. Nah, kalau dari Kroasia ada Livakovic, kalau dari Maroko ada Bono. Jadi ini akan ada duel kiper yang menurut saya performanya terbaik lah sejauh Piala Dunia 2022 ini. Nah, nanti nih andai saja ada adu penalti, Bang Dwi, siapa yang akan berbicara lebih banyak?
Iya, memang kalau berbicara Kroasia itu tak pernah kehilangan talenta ya di posisi kiper karena sebelum Livakovic ada seniornya adalah Subasic yang juga cukup andal dalam hal jago penalti. Tapi kalau kita berharap laga ini berakhir dengan penalti, ini akan menjadi sebuah hal yang menarik ya, mengingat 19 pertandingan terakhir perebutan tempat ketiga itu selalu berakhir dengan 90 menit, di mana pertandingan perebutan tempat ketiga yang terakhir kali itu harus lewat adu penalti adalah pada tahun 86 ketika berhasil melawan Belgia. Nah, tapi sejak 86 itu tidak pernah perebutan tempat ketiga itu selalu sampai perpanjangan waktu ataupun bahkan penalti. Jadi saya merasa bahwa ini akan menjadi pertarungan sengit selama 90 menit di mana kedua tim sama-sama punya peran untuk menggagalkan setiap peluang lawan-lawannya tersebut. Tapi jika memang kedua tim penjaga gawangnya mampu tampil superior seperti di fase-fase sebelumnya dan ketika momen adu penalti tentu ini menjadi sebuah hal yang menarik dan akan patut kita nantikan siapa yang akan menjadi pahlawan ataupun menjadi pecundang pada akhir laga nanti. Aduh, ini sadis banget ini pahlawan dan juga pecundang ini di laga akhir nanti. Oke, Bang Giri, seperti apa nih rivalitas antara Livakovic dan Bono? Andai saja nanti ada adu penalti, karena kalau melihat solidnya pertahanan Maroko, bukan tidak mungkin kan adu penalti bisa tercipta. Oke, menurut saya pribadi, eh, adu penalti sangat mungkin terlepas dari faktor sejarah sebelumnya 19 apa yang dikatakan Mas Wi 19 pertandingan terakhir berakhir dengan 90 menit di waktu perebutan tempat ketiga. Faktanya bahwa kedua tim memiliki kiper handal dan realitanya kedua tim memiliki kendala dalam penyelesaian akhir. Ini yang harus menjadi catatan. Maroko hanya mengandalkan sosok Youssef El Nesri dengan kerusakan 2 gol. Sedangkan untuk Kroasia sendiri, walaupun lini tengahnya itu mewah, tapi second line mereka sama-sama buntu dengan lini serangnya. Jadi saya pikir adu penalti sangat mungkin untuk laga ini. Dan soal kiper, oke, mereka bagus, tapi di sini faktor penendang penalti juga akan ditentukan. Karena Ya. mental seorang pemain eksekutor Argujo akan ditentukan, bahkan seorang Van Dijk pun adu penalti sampai nggak bisa masuk. Jadi ini bukan masalah kiper juga, tapi faktor mental juga. Iya, Ya, mungkin ya, sekalian menambahkan Delta, kalau berbicara soal penalti, tentu Kroasia lebih punya banyak pengalaman ya. Ketika kita tahu pada tahun 2018 mereka lolos dari 16 besar lewat penalti, mereka lolos dari perempat final lewat penalti. Pada akhirnya pada semifinal mereka menang lewat perpanjangan waktu. Dan pada edisi kali ini mereka juga menang 2 kali penalti. Jadi kalau antara adu penalti, tentu saya merasa Kroasia lebih siap secara algojo penalti dan secara penampilan di bawah Mister Gawang. ya, karena beberapa laga terakhir juga pertandingan yang dilakoni Kroasia berakhir adu penalti ya. Oke, ini Ya. menarik banget ya ini antara Liga. Yang bisa nggak sih mereka masuk ke daftar perebutan Golden Glove, Bang Dwi? Ya, kalau melihat Golden Glove ya, ataupun barangkali kalau kita melihat dari rekor-rekor sebelumnya, di mana Golden Glove ini memang biasanya sih kebanyakan memang dipegang oleh kiper-kiper ternama ya. Barangkali kita ingatlah di tahun 2018 ada Thibaut Courtois, terus ada juga Manuel Neuer, terus ada Gianluigi Buffon. Nah, barangkali sebelumnya juga ada Oliver Kahn. Jadi ini juga menjadi pertarungan tidak hanya kiper Livakovic dari Maroko, bahkan juga bisa menjadi pertarungan antara Emiliano Martinez dan juga Hugo Lloris di final Ya. nanti. Karena terlepas dari apa hasil dari performa dari kedua tim dalam laga perebutan tempat ketiga ini, perebutan Golden Glove saya yakin masih terbuka selama laga final nanti ya kita belum tahu pemenangnya seperti itu. Ya, oke. Kalau Bono memang layak untuk berebut Golden Glove ya. Tapi sayangnya kalau dibanding dengan kiper-kiper ternama lainnya, menit bermainnya masih sangat kurang untuk seorang Yashin Bono. Oke, kita sekarang sudah masuk ke prediksi skor ya. Bang Giri, seperti apa nih prediksi skor antara Kroasia dan juga Maroko? Seperti yang saya singgung tadi awal, kemungkinan akan adu penalti sangat besar, terlepas siapa yang akan menang. Untuk 120 menit ya, 120 menit mungkin skornya 1-1. Kemudian untuk adu penalti, saya setuju dengan Mas Dwi, Kroasia sih yang bakal menang. Oke, Kroasia akan sukses
merebut juara ketiga di Piala Dunia 2022. Untuk prediksi dari Bang Giri setuju apa enggak nih? Ya, walaupun kalau saya kan dari tadi berbicara tentang Kroasia ya, memang kalau secara sejarah, kalau dalam adu penalti Kroasia lebih unggul. Bahkan dalam perebutan tempat ketiga itu Delta, bahwa dalam 10 edisi terakhir itu juga dimenangkan oleh tim asal Eropa. Pada tahun 2018 kita tahu siapa pemenangnya adalah Belgia, 2014 dulu juga ada Belanda. Nah, itu justru menjadi semangat untuk Kroasia untuk bisa mengulangi capaian itu. Tapi kalau melihat dari semangat ataupun ambisi yang dimiliki oleh Maroko, tentu ketika Maroko bisa memenangkan laga ini tentu akan menjadi sebuah dongeng indah di Piala Dunia 2022 yang tidak akan pernah kita lupakan dalam masa-masa mendatang. Jadi kalau prediksi skor, saya berharap Maroko bisa menang justru. Oke, ini saling tukar ini ya, Maroko. Kemenangan untuk Maroko dari Bang Dwi, dan terlepas dari semua hasilnya, Maroko kalah atau Maroko menang, yang jelas di Piala Dunia 2022 ini Maroko menjadi tim yang istimewa bagi penikmat pecinta bola ya, terutama di tahun ini. Jadi ini merupakan sejarah bagi timnas Maroko. Semua mendukung Maroko untuk menang. Jadi buat Kroasia yang ngalah-ngalah dikit aja lah buat sejarah timnya Maroko. Oke, terima kasih ya Bang Giri dan juga Bang Dwi sudah mengulas banyak seputar Kroasia dan Maroko. Terima kasih, sampai jumpa. Mungkin kita ketemu lagi di turnamen tahun-tahun depannya ya. Sama-sama Delta, Bang Dwi. Ya, sampai jumpa. Baik, Tribuners, laga Kroasia versus Maroko ini akan digelar di Khalifa International Stadium pada Sabtu 17 Desember pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Dan buat Anda jangan lewatkan program Supersport Spesial Piala Dunia 2022 yang akan tayang di YouTube Tribunnews dan Facebook Tribunnews. Jangan lewatkan edisi kami untuk laga final besok ya. Saya Delta Gonzalez pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.